Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai pada ayat 17 surah An-Nazi'at. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Nabi Musa alaihissalam sudah 10 tahun tidak ketemu dengan ibunya. Jadi makanya dia minta izin kepada mertuanya dari Yordania, dia mau masuk ke Mesir. Yordania itu kan Syam. Jadi Syam itu Yordania, Suriah dan Palestina. Jadi makanya ketika dia dikejar oleh Fir'aun, dia masuk ke kawasan Syam. Syam itu di Asia. Jadi dia dari Mesir masuk ke Asia. Setelah 10 tahun berada di Yordania, akhirnya dia sudah menikah di Yordania. Dia teringat kepada ibunya yang 10 tahun tidak dia kunjungi. Maka ketika itu dari Yordania dia menuju ke Mesir, kan ada bukit-bukit. Jadi ada gunung, bukit, kemudian ada lembah. Dan di dalam satu riwayat lagi disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi, di situ disebutkan kalau dua istrinya itu sedang dalam keadaan mengandung. Maka ketika mereka menelusuri bukit-bukit itu, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni anastu nara. Jadi saya melihat ada api di situ. Ada sebuah lembah namanya lembah At-Tuwa. Tuwa itu lembah yang letaknya di antara Yordania dan Mesir. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk beristirahat dua-dua di situ. Kemudian langsung Nabi Musa alaihissalam menuju ke api tadi. Ketika itu terjadilah dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai sebelumnya berdialog, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ikhla' na'laika." Buka sendalmu. Jadi disuruh buka sendal. Artinya apa? Nabi Musa alaihissalam berada di sebuah tempat yang suci. Ya, jadi artinya sendalnya disuruh buka. Setelah dicek kenapa sendalnya dibuka, rupanya sendalnya itu terbuat dari sesuatu hal yang haram, najis. Ya, sesuatu yang najis. Bisa saja belum disamak lagi atau bagaimana, sehingga disuruh lepas sendalnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan berdialog dengan Allah. Maka kita salah satu tempat dialog dengan Allah itulah salat. Kita kalau ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ambil wudu, lakukan ibadah salat. Makanya Rasulullah mengatakan mi'ratnya orang-orang mukmin itu adalah as-salah. Kalau Rasulullah kan mi'ratnya ketemu dengan Allah, kita bisa juga kata Rasulullah ketemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Kamu ambil wudu, kemudian lakukan ibadah salat. Baik itu salat tengah malam ataupun salat sunnah wudu. Kamu sudah berdialog, mencoba untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekarang masuki kelanjutan surah An-Nazi'at pada ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Fir'aun itu nama Nama gelar. Fir'aun itu nama gelar. Jadi ada beberapa raja terus namanya Fir'aun terus. Jadi makanya Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhhab ila fir'aun. Jadi sebelumnya kita sudah ceritakan, Nabi Musa kan ragu. Ini siapa ini yang mengajak beliau berdialog ini? Dan kemudian dialognya pun bukan dalam bahasa Arab, ya, jangan salah kita. Nabi Musa tidak bisa bahasa Arab. Nabi Musa itu keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Sedangkan bahasa Arab itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya yang mengabadikan bahasa Arab itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena Arab itu ada 3.
Yang pertama namanya Arab Baidah. Arab Baidah, kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Imam Syauqi Dhaif, apa kata Syauqi Dhaif? Syauqi Dhaif mengatakan Arab Baidah adalah Arab-Arab dulu, Al-Arab Al-Qadim. Arab dulu yang sudah dihancurkan oleh Allah, keturunannya tidak ada sampai sekarang. Arab mana itu? Arab keturunan Ad dan Samud, yang mereka tinggal di Jazirah Arab. Kaum Ad itu tinggalnya di antara Yaman dan Oman. Kemudian kaum Samud itu tinggalnya di antara Yordania dan Saudi Arabia. Sampai sekarang keturunan mereka tidak ada satu pun, tidak ada keturunannya. Ini namanya Arab Baidah. Jadi orang Arab itu setelah diteliti itu keturunan dari anak Nabi Nuh alaihissalam, namanya Sam bin Nuh. Ya, sehingga kita melihat ada dalam bahasa Indonesia itu keturunan Sam. Sam itu Semit ya, keturunan Semit. Satu rumpun bahasa dengan bahasa Semit, itulah Sam bin Nuh. Kemudian yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah adalah Arab asli yang sampai sekarang itu masih ada orang Arab itu. Ya, menurut kalian umat orang Arab tinggal di Arab, berbahasa Arab, keturunan Arab lagi, Pak. Ini namanya Arab Aribah. Kemudian yang ketiga, Arab Musta'rabah. Dia ngomong bahasa Arab, tapi kaum Arab, pendatang istilahnya, kena follow. Jadi artinya dia masuk ke situ, masuk ke Arab itu, dia ngomong bahasa Arab, tinggal di Arab. Ini namanya Arab Musta'rabah. Ya, Arab Musta'rabah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam bukan ngomong bahasa Arab, tidak ngomong bahasa Arab. Makanya kitab Taurat itu tertulis di dalam bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Makanya Al-Qur'an itu mengabadikan dialognya Nabi Musa alaihissalam bersama Allah di dalam bahasa Arab, diabadikan oleh Allah. Kenapa? Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab. Kemudian nanti penduduk surga juga ngomongnya dalam bahasa Arab. Makanya dialog itu sebenarnya bukan di dalam bahasa Arab, dialog itu cuma diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam bahasa Arab. Berarti yang berbahasa Arab itu cuma keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bani Israel itu tidak ngomong bahasa Arab, mereka bahasa Ibrani atau bahasa Qibti. Ya, bahasa Qibti itu dari kelompok Fir'aun laknatullah, tidak ada ngomong bahasa Arab. Yahudi sekarang coba lihat, ada ngomong bahasa Arab? Mereka tidak ngomong bahasa Arab. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Kalimat idhhab di sini, dakwahilah Fir'aun. Jadi dakwahi dia. Innahu tagha. Dia sudah melewati batas. Jadi tagha itu begini. Air itu biasanya dia mengalir ke bawah, tapi ketika air itu naik ke atas, ini sudah tagha namanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah kelewat batas ya. Kelewat batas sudah tidak masuk dalam akal lagi, Pak. Fir'aun begitu juga. Fir'aun itu tidak bisa dicerna lagi oleh akal manusia, Pak. Bagaimana tidak bisa dicerna? Dia sudah mengatakan kalau diri dia itu Tuhan. Ya. Artinya sudah tagha itu sudah kelewat batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat tagha itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu sudah mulai naik ke atas, Pak. Air sebenarnya mana ada naik ke atas, Pak. Air kan turun ke bawah dia. Makanya ini sudah kelewat batas namanya. Ini begitu juga Fir'aun itu. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Jadi tabiat manusianya tidak ada lagi sama Fir'aun, Pak. Tidak ada lagi tabiat manusia sama Fir'aun. Tabiat air tidak ada lagi sama air. Kalau tabiat air itu mengalir ke bawah, tapi karena dia itu sudah tagha itu sudah bukan tabiat dia lagi, dia naik ke atas. Ya, ini namanya tagha. Air laut itu kan begitu juga, dia kan di laut saja dia. Jadi tidak masuk ke daratan. Tapi sudah lain dia taghal ma'u, dia naik ke daratan seperti tsunami. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kaum Sabah begitu juga. Falamma taghal ma'u. Padahal kaum Sabah itu letaknya di bukit-bukit, di lembah-lembah. Tapi air laut itu bisa naik ke atas dan dia turun ke bawah, dihancurkan semuanya, Pak. Kemudian dia balik kembali. Tentara Allah itu balik kembali ke tempat asalnya, yaitu di laut. Jadi Allah juga menyuruh kepada Nabi Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Kalau kita merujuk ke dalam ayat lain, Pak, Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana saya bisa mendakwahi Fir'aun?" Ya. Akhafu ayaktulun. Saya takut dia akan membunuhku.
Kenapa membunuhku? Karena saya membunuh salah satu sukunya. Maka saya takut untuk dibunuh. Makanya tolong kirim fa arsil ma'ya Harun ridda ayyusaddiquni. Jadi makanya kirimlah kepada saya itu Nabi Harun. Jadi istilahnya saya berdakwah dengan Harun berdua. Ini dalam ayat lain, Pak. Ini dalam surah apa namanya? Surah Taha. Kalau tidak salah surah Taha. Ketika Allah mengatakan boleh juga kamu dengan Harun. Ketika itu Nabi Musa mengatakan, waduh, kalau saya dengan Harun pun mereka lebih kuat lagi ya Allah. Apa kata Allah? Kamu jangan takut. La takhafa. Jangan takut. Innani ma'akuma. Saya selalu bersama kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian terus berzikir kepadaku, kalian teringat kepadaku, saya juga teringat kepada kalian. Maka kita kalau ingin Allah teringat kepada kita dengan memberi rezeki kontinu dan lain sebagainya, kita juga harus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi ban temayang dan taputan emang. Temayang dan taputan berdoa lo kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyana lakelo ya Allah nunjuk karamah ke lo. Karamah le ulah na temayang emang. Karamah le ulah na temayang na patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia macam-macam di rumah, kurungnya karamah, padahal karamah dari jin emang, dari syaitan. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Inilah perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Ini bacaannya ada dua. Faqul hal laka ila an tazakka. Satu, yang kedua faqul hal laka ila an tazakka. Tazakka dengan tazakka. Jadi artinya tidak ada jauh berbeda. Cuma qiraat saja. Qiraat artinya bacaan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ajaklah dia. Jadi faqul halaka ini ajak dia, ajak secara baik-baik. Kalau kita lihat di dalam tafsir Sawi, amarallahu taala Musa alaihissalam bi ayyaqula lahu qaulan layyina. Dakwahi Nabi Musa, dakwahi Fir'aun laknatullah itu dengan kata-kata yang lembut, ya, yang santun. Makanya di dalam berdakwah itu kita juga diberikan apa? Bagaimana retorika mendakwahi orang lain, Pak. Bagaimana mendakwahi anak-anak, bagaimana mendakwahi orang remaja, bagaimana mendakwahi orang tua, bagaimana mendakwahi orang yang sudah sudah kelewat batas. Tetapi yang uniknya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, dakwahilah Fir'aun yang sudah kelewat batas itu qaulan layyinan. Ini ada dalam surah Taha. Dengan kata-kata yang lemah lembut, ya. Artinya yang didakwahi itu orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan lemah lembut, dengan yang santun. Jadi kita kata balik ya, Pak. Kita sama-sama beriman, sama-sama salat di masjid, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama baca Al-Qur'an. Tapi ketika mendakwahi dia itu kan santun le, Pak, dengan kata yang menyakitkan hati, Pak. Nyan pulau ya, hanatah ya, banina ya, kakaru teman-teman roy, Pak. Ya, nya hanatah, wudu hanatah ya, hanya pakai. Ya. Nya temayang hanatah lo temayang, Pak. Nya hana budoi temayang, hana terima oleh Allah temayang. Ya, ni, Pak. Akhirnya apa? Ini kan dakwah yang tidak baik namanya, Pak. Dakwah yang tidak santun namanya. Makanya kita itu ketika mendakwahi anak kita untuk beribadah salat, itu dakwahnya kapan? Ketika umur 7 tahun, Pak. Jadi Rasulullah mengatakan muru auladakum bisalah. Suruhlah anakmu itu untuk salat ketika umur dia 7 tahun. Ini artinya dakwah pada dia, dakwah baik-baik, dakwah baik-baik. Ini kita dakwahinya waktu anak itu sudah balik, makanya roda tempot ya, Pak. Makanya bukan bengeh runci kan. Ya. Kenapa marah anak kepada orang tua marah ke anak? Ada orang tua datang ke saya begini, Pak. Pui pegali di ibunya. Startnya anak lu yut mayang denak, lu denak ya, Pak. Urutan ron, Pak. Icok pupu yang nai banting likilun. Ya. Jadi lu pegalun na salah ron. Salah dron pun nane yu temayang anak mi ketika umur 7 tahun. Ana, ya. Nane yu temayang anak mi ketika umur 10 tahun. Tidak juga, ya. Makanya ketika kita menyuruhnya ketika balik, dia tidak pernah mengenal ibadah salat, dan ibadah salat itu tidak familiar sama dia. Jadi makanya supaya ibadah salat itu familiar sama dia dan dia ridha, dia nikmati ibadah salat itu, ajarilah salat dari kecil, Pak. Makanya menyuruh anak salat itu wajib, menyuruh anak salat wajib. Tetapi anak tidak wajib untuk salat. Ketika umur 10 tahun menyuruh anak salat itu wajib, walaupun anak belum wajib lagi salat. Kenapa? Karena dia belum balik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan ini faqul halaka, itu kalimatnya apa?
dakwahilah dia baik-baik dan dakwahilah secara santun, secara gek-gek. Tidak pernah Nabi Musa AS memukul Fir'aun, tidak pernah. Tidak pernah mengatakan macam-macam kepada Fir'aun laknatullah, tidak pernah. Didakwahi secara baik-baik, diajak secara baik-baik. Dia perkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia perkenalkan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, yang mematikan kalian Allah. Sampai Fir'aun bertanya, baik-baik juga dia tanya, bagaimana kaum terdahulu? Ya namanya. Hoka awaknya, orang itu sudah kemana itu? Kaum-kaum sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, itu semua sudah terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana mereka, bagaimana mereka didakwahi oleh nabinya. Kemudian setelah itu apa? Fir'aun sebenarnya lunak juga hatinya. Cuma gara-gara ada orang di samping dia bisikan-bisikan ya Pak. Ya, nuruntah ya Pak. Uruntah tah temping Pak. Jadi pegah itu sihir itu. Ya Pak. Dia itu sihir. Makanya Fir'aun laknatullah dia percaya kepada pembisiknya yang ada di sampingnya. Sehingga dikatakan apa? Penjarakan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana kalau saya membawa mukjizat? Nah, coba kamu nampakkan mukjizatmu. Makanya Fir'aun itu sempat lari ketika melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Satu. Yang kedua, pandangan Fir'aun itu sempat tidak nampak apa-apa lagi dia. Ketika melihat mukjizat yang kedua. Apa mukjizat yang kedua? Keluar cahaya dari. Nah, ini ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan dari tangan beliau setelah memasukkan ke dalam ketiaknya. Ada yang mengatakan setelah dimasukkan ke dalam ketiaknya itu keluar cahaya di situ. Jadi kita kalau seandainya mengambil cahaya, kita ini kan di mata kita. Kemudian cahaya itu kita matikan. Ini seakan-akan gelap rumah, Pak. Gelap. Inilah yang dialami oleh Fir'aun laknatullah ketika dia melihat mukjizat Nabi Musa yang kedua. Tapi kalau di dalam Injil disebutkan begini. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Tuhannya untuk melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular. Ya kan hampir sama ya Pak. Ketika dia takut, Tuhan memerintahkan kepadanya, ini bunyi Injil bukan bunyi Al-Qur'an. Ketika dia sudah takut, maka Tuhan memerintahkan kepada dia, peganglah ekornya. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an tidak pernah disuruh pegang ekornya. Khud, Allah menyuruh untuk ambil dia kembali, pegang dia kembali. Sadu'iduha sirathal ula. Saya kembalikan dia ke wujud asalnya. Wujud asalnya apa? Tongkat biasa. Ya. Maka tongkat Nabi Musa alaihissalam itu namanya asa. Asa itu bagaimana? Asa itu tongkat seperti tongkat apa namanya? Khatib ya, panjang ya. Nah. Jadi tongkatnya panjang. Tapi ada satu lagi nanti, itu namanya ukas. Ukas itu tongkat di ujungnya itu ada bulat ya Pak, ya, untuk pegang. Ini apa namanya? Menunjukkan kepada apa? Tongkat Nabi Musa itu menunjukkan Nabi Musa belum tua lagi, Pak. Yang kedua urwa. Sedangkan yang satu lagi ukas itu tongkat untuk orang tua, Pak. Di ujungnya ada bulat untuk bisa pegang tangan, Pak. Artinya tongkatnya agak pendek. Tapi tongkat Nabi Musa itu panjang, Pak. Tongkat inilah yang berubah menjadi ular. Tapi anehnya apa? Tongkat Nabi Musa itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Di dalam tafsir Al-Baydawi, ketika dia membuka mulutnya itu apa geraham yang di bawahnya itu di tanah, yang atas itu apa namanya istana Fir'aun, sampai ke atas istananya Fir'aun. Walaupun tongkatnya kecil itu, tapi ketika berubah menjadi ular, ularnya sangat besar sekali. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujud ular itu kepada Bani Israel, banyak Bani Israel yang meninggal dunia karena melihat ular seperti itu. Jadi makanya ketika mereka berdesak-desakan melihat ular seperti itu, mereka takut dan meninggal dunia di waktu itu juga. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakkah. Ini ada dua bacaannya, bisa dibaca dengan antazakka. Apa maksud tazakka di sini? Supaya hati kamu itu bersih ya. Makanya pembersihan hati itu sudah ada dari dulu sebenarnya, pembersihan hati, Pak. Ibadah itu untuk membersihkan hati. Fir'aun kenapa seperti itu? Karena hati hanagli. Pekan urung pep-pep tabe, Pak, karena hati hanagli. Bahkan urungnya tapi dia menak gop tapi Pak, karena hati hanagli. Kenapa seorang itu berbuat maksiat? Karena hati hanagli. Kenapa dia itu mengambil punya orang lain? Hati hanagli. Maka semua dakwah itu muaranya sama hati sebenarnya. Maka sinilah ada kajian tasawuf. Jadi kajian tasawuf itu kajian hati. Untuk apa namanya, supaya kita ingin dekat dengan Allah, tidak ada cara lain, bersihkan hati. Maka kenapa Fir'aun tidak dekat dengan Allah? Karena hati hanagli lemahnya. Untuk apa kepalanya cerdas tapi hatinya tidak cerdas? Maka kalau kita ingin peka, tak kalau orang lain peka khusyuk ibadah. Peka orang lain berdoa tepi mata berdoa, Pak. Katanya peka ni tepi. Dapat saya tepi, hai tepi cik, Pak. Gimana cara le? Hati yang agli, Pak.
Maka bersihkan dulu hati, bersihkan dulu hati. Karena kata Imam Ghazali, kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenalilah melalui hatimu. Maka Rasulullah juga mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ketakwaan seseorang itu, dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui media hati, Pak. Tidak bisa dengan cara lain. Seorang itu yakin akan dibalas pahalanya oleh Allah gara-gara apa? Hatinya, dengan hatinya. Seorang khusyuk beribadah tadi apa barusan kita salat subuh. Nanti kita salat zuhur lagi, dia baca Al-Qur'an lagi. Dia khusyuk beribadah gara-gara apa? Gara-gara hatinya. Maka kalau kita ini selama ini kenapa tidak pernah khusyuk ibadah? Berarti hati kita bermasalah. Inilah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Tapi berbeda dengan tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Faqul halaka ila anta zakka." Ila ini ila lil ghayah. Dakwah itu di mana saja, pada akhirnya apa? Supaya seseorang itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi apa namanya? Karena ini kan belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Fir'aun itu dia bersyahadat kalau tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah Nabi Musa juga demikian. Ditanya oleh Fir'aun laknatullah, "Kamu ngapain ini?" "Saya berdakwah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan langit selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada kamu, kepada saya dan kepada seluruh Bani Israel dan suku Qibti kecuali Allah Subhanahu wa taala." Sebenarnya itu saja intinya. Maka orang akan masuk Islam itu dia disuruh mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini versi tafsir Ibnu Abbas. Jadi dakwah kita kemana saja berdakwah, seorang nabi itu berdakwah kemana saja berdakwah, itu tidak luput dari untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ini. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya akan memberikan petunjuk kepadamu, ya, kepada Fir'aun. Jadi makanya kita berdakwah itu untuk apa? Untuk menunjukkan. Itu petunjuk kan ada dua, Pak. Ada petunjuk bayani namanya, Pak. Ada petunjuk taufiqi, ya. Sebelum kita masuk petunjuk bayani dan taufiqi, petunjuk itu ada yang pertama namanya petunjuk irsyadi namanya. Irsyad itu apa? Bisa dilakukan oleh semua orang. Kita ini melihat anak kita tidak baik cara wudunya, kita katakan, "Nak, wudu yang benar seperti ini, nak." Ini petunjuk irsyadi namanya. Kita memberikan petunjuk kepada anak kalau dia salah dalam beribadah, dia salah dalam melakukan sesuatu. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Walaupun petunjuk irsyadi ini bisa dilakukan oleh semua orang, tapi kita tidak bisa merubah watak orang dan memaksa orang. Tidak bisa. Petunjuk itu terus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengarahkan saja. Ini irsyadi namanya. Satu. Kemudian petunjuk yang berasal dari Allah itu ada dua. Ada namanya bayani, ada namanya taufiqi. Petunjuk bayani dari Allah itu untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah. Makanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu untuk petunjuk bagi seluruh manusia yang mau menggunakan hatinya, ya, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang mengkaji Al-Quran, kenapa tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dia gunakan adalah pendekatan otaknya, Pak, bukan pendekatan hatinya. Maka mereka itu melakukan penelitian dengan otaknya. Dia lihat dalam Al-Quran, tapi tidak pernah melakukan penelitian dengan hatinya, Pak. Maka mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini petunjuk yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Bayani itu untuk semuanya. Makanya Allah menawarkan kepada orang-orang semuanya manusia itu, mau enggak kamu ini? Mau enggak? Mau enggak? Kalau tidak mau berarti petunjuk tidak dapat lagi. Makanya petunjuk itu harus kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita tunggu petunjuk, tidak. Yang menyedanya pekah nak temayang, belum terus petunjuk belum. Panina belum terus petunjuk. Kenapa tidak puasa? Belum terus petunjuk. Kenapa masih berbuat maksiat? Belum sampai petunjuk lagi. Ini bagaimana kita menjawab merespon ini? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, semua kalian itu sesat. Semua kalian itu tidak tahu arah hidup. Anak tu hoda jone, ya. Bangun tidur ho lepe ya boleh mumang katanya. Apa boleh punya? Apa tujuan hidup? Nak tahu dia tujuan hidup. Tujuan hidup tidak tahu, akhirnya apa? Gede mencuri, jauh tagap. Nak tahu dia tujuan hidup itu apa? Visi dan misi hidup itu tidak tahu dia apa. Maka Allah katakan kullukum dhalun. Semua kalian itu tidak tahu jalan kemana, mau ini kemana, mau buat apa, nak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man hadaitu.
kecuali orang yang saya berikan petunjuk kepada dia, saya ajarkan dia. Tapi dengan syarat, kata Allah, fastahduni, mintalah petunjuk dariku. Makanya petunjuk itu harus kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak duduk kan. Jadi makanya menyomale kan, menyomale bak rame-rame ya, dah bedah dengan malam kan. Ya. Karena sebagian orang dia sedang rame-rame minta, ya Allah tunjuk petunjuk dulu ni. Kalau dengar orang tempeng, oh lewat hana petunjuk baji ya. Kakak malai lagi kau apa ya. Atau dah lagi rezeki kan, ya Allah tunjuk rezeki dulu ni Allah. Ini kalau orang tempeng pura rezeki tembayang hana jelas ataupun hana jelas ya baik. Jadi artinya daripada ikut ke ligau dah bedah dengan malam, dah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hana tahu dengar, tak ada yang mau dengar, tak ada yang dengar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, itu di dalam Al-Quran disebutkan, idznada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi ketika beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya itu ada dua pemahaman, Pak. Pemahaman yang pertama, Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, dia lihat kiri kanan dulu, Pak. Kalau kuinin, anaur berdoa, ya Allah naju anu kelon ya, Pak. Padahal umur beliau sudah 87 tahun dalam satu tafsir. Ada yang mengatakan 80 ke atas, Pak. Tidak sampai 90 tahun. Makanya ketika beliau berdoa kepada Allah, lihat kiri kanan dulu, nauru lain hat. Jangan malu nanti didengar oleh orang lain. Lagi katanya umur ke 80, hendak berdoa, ya Allah naju anu, didengar sampai tidak tahu diri dia ni. Sudah 80 tahun minta anak lagi, Pak. Kan malai dia, Pak. Ya, ni, Pak. Makanya Nabi Zakaria lihat kiri kanan, Pak. Berdoa tu. Jadi doa Nabi Zakaria apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Dikabulkannya doa Nabi Zakaria itu dalam satu riwayat itu setelah 20 tahun. Ada yang mengatakan setelah 30 tahun. Setelah umur beliau 100 tahun itu baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara logika kan enggak masuk akal. Urung muti tirdodot sudah punya anak kan enggak masuk akal, Pak. Istrinya tidak jauh berbeda juga dengan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria umur 87 tahun, istrinya mungkin 80 tahun, Pak. Karena dikatakan itu dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, umur mereka itu agak sama, tidak begitu jauh. Maka ketika istrinya melahirkan, istrinya waktu itu umurnya 100 tahun. Nah, urung melahirkan terdodot, ya dah. Langsung kita mau Guinness Book Record ya, Pak. Nah, urung akan melahirkan terdodot mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin masuk akal pada manusia. Yang hana mungkinnya adalah keba. Jadi katanya ummah hana mungkinnya hana mungkin, maka yang hana mungkin lah keba Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian petunjuk yang kedua, ini namanya petunjuk taufiqi. Ya, jadi maka Allah mengatakan tadi, illa man hadaitu fastahduni. Mintalah petunjuk dariku, kata Allah. Jangan menunggu petunjuk. Kalau menunggu petunjuk, jangan pernah harap akan dapat petunjuk dariku, kata Allah. Maka petunjuk yang kedua namanya petunjuk taufiqi. Petunjuk taufiqi ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang merespon petunjuk yang pertama tadi, petunjuk bayani. Jadi makanya kita ini minta petunjuk kepada Allah. Ketika sudah minta petunjuk, ya Allah tunjuk petunjuk bagaimana hati ini supaya bersih dan bisa mengenalmu ya Allah, ya Pak. Ketika kita sudah merespon petunjuk ini, besok akan diberikan lagi oleh Allah, diberikan lagi, Pak. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha, kata Allah, mencari keberadaanku. Nah, urung udip dalam dunia hana jelah ya, Pak. Ketika dia bertobat kepada Allah, dia selalu dia temayang, dia untuk mencari ini, minta maaf kepada Allah. Orang seperti ini, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Saya berikan terus jalan, saya berikan terus jalan kepada dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi wa ahdiyaka di sini bukan petunjuk untuk merubah ini, tidak, Pak. Jadi artinya petunjuk irsyadi namanya ini, Pak. Ya, jadi petunjuk dari manusia namanya petunjuk irsyadi atau dalali. Jadi Nabi Musa alaihissalam cuma memberikan irsyad saja, dalalah saja kepada Fir'aun. Bukan memberikan petunjuk hati, tidak. Petunjuk hati itu, bayani dan taufiqi itu cuma berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dari manusia. Jadi artinya supaya mendakwahi saja. Ya. Fatakhsha, supaya kamu takut. Dalam Al-Quran kan banyak, ada takhsha, ada takhaf, apa lagi itu? Ada tarhab, farhabun. Apa bedanya itu? Takhsha itu lebih dahsyat dibandingkan dengan takhaf. Ini takhsha nih, Pak. Kalau tarhabun itu ketakutan ya. Tapi yang paling intinya adalah takhsha, Pak. Ya, takhsha. Takhsha itu asyaddul khauf.
Orang kalau sudah takut sekali, ini namanya apa? Takhsha namanya, Pak. Jadi artinya dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun intinya untuk apa? Fatakhsha, supaya dia itu takut kepada Allah dan dia meninggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan selama ini dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fa'arahul ayatal kubra. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam, kamu tenang saja wahai Musa, akan saya nampakkan kepada Fir'aun mukjizat yang saya berikan kepadamu 9 mukjizat. Ya nih Pak, 9 mukjizat. Kenapa mesti banyak sekali mukjizat? Ini bukti Allah sayang kepada Fir'aun laknatullah. Mana bukti Allah sayang kepada Fir'aun? Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, hana perlu mukjizat nih Pak. Hana perlu mukjizat. Tidak perlu dikirim Nabi Musa alaihissalam. Cukup Mesir itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mesir itu, di atas Mesir itu laut Mediterania, Pak. Laut Mediterania adalah laut yang membatasi antara Afrika dan Eropa. Kemudian di sampingnya lagi itu kan ada laut merah. Cukup dua laut itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak usah 2 laut, 1 laut saja, Pak. 1 laut saja. 1 laut saja untuk menghabiskan Fir'aun laknatullah itu tidak perlu dikirim Nabi Musa alaihissalam. Maka karena Allah sayang masih kepada Fir'aun laknatullah, maka kita begitu juga. Jadi baik dia fikir dia makhluk kalau bodoh siapa sayang Allah, kalau sayang Allah kedanya, Pak. Apalagi kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup sayang kepada makhluknya. Ya, makanya Allah marah sekali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperjalankan oleh Allah. Ya, bukan Nabi Muhammad saja yang ada Mi'raj, Pak. Nabi Ibrahim juga pernah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim melihat maksiat di muka bumi itu, apa kata Nabi Ibrahim? Allahumma ahlikhum. Hancurkan mereka ya Allah. Tidak bisa saya lihat maksiat. Dihancurkan oleh Allah. Sampai ketiga kali Allah mengatakan, yang ketiga kalinya, apa Allah katakan? Wahai Ibrahim, jangan minta lagi untuk menghancurkan mereka. Mereka itu adalah hamba-Ku. Ini sama ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung dan malaikat Jibril alaihissalam ketika berada di Taif. Apa kata malaikat penjaga gunung dan malaikat Jibril? Wahai Muhammad, kami tidak tega melihat kamu seperti ini. Izinkan kami angkat bukit ini, kami hancurkan semua penduduk Taif itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak. Jadi maka Nabi Muhammad berdoa lagi kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka. Mungkin saja lahirlah ahli tafsir dari Taif ini, lahirlah ahli fikih dari Taif ini, lahirlah ahli hadis dari Taif ini, lahirlah penghafal Quran dari Taif ini. Rupanya betul, Pak. Ketika tidak jadi diangkat gunung itu, setelah Nabi Muhammad berdakwah, maka lahirlah di Taif itu para ahli tafsir, Pak. Ahli hadis, penghafal Al-Quran, pentadabbur Al-Quran, ahli fikih dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita tidak bisa meremehkan ibadah orang lain, Pak. Tidak bisa kita meremehkan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika melihat orang lain, kubutnya di bulannya itu mencu tapi ya, Pak. Kita tidak tahu kalau pada akhir hayatnya nanti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa 9 mukjizatnya? Yang pertama itu di dalam tafsir Jalalain disebutkan cuma 2 saja. Mana 2 itu? Tongkat dan keluar ini, Pak, tangan dari ini, ya, keluar cahaya dari tangan. Kemudian disebutkan yang lain. Ini yang sisanya apa sisanya? Fa arsalna 'alaihim tufan wal jarada wal qummal wad dafadi'a ayatin mufassalat. Ya, tambah 5 lagi. Apa 5 lagi, Pak? Jadi 5 lagi ini Allah mengirimkan at-tufan, air bah melalui Nabi Musa alaihissalam. Walaupun ini dari Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuasaannya melalui Nabi Musa alaihissalam. Inilah namanya mukjizat, ya. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mana mukjizatnya? Ketika air itu dikirim kepada Fir'aun, yang Fir'aun tidak percaya kepada 2 mukjizat itu, tidak percaya dia. Kepada ular tidak percaya, kepada cahaya tadi tidak percaya, yang keluar dari tangan Nabi Musa alaihissalam. Fa arsalna 'alaihim tufan. Maka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala air. Air itu dikirimnya pada hari Sabtu dan turun juga pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu hari kebesaran bagi orang-orang Yahudi, ya. Kenapa? Karena mereka itu ditolong oleh Nabi Musa waktu itu pada hari Sabtu. Musibah juga hari Sabtu. Bagaimana musibahnya? Air itu sebatas leher manusia. Kalau dia anak kecil berarti leher anak kecil. Kalau dia dewasa berarti sebatas leher dewasa. Selama satu pekan itu, satu Ahad itu, satu Jumat itu, mereka semua berada di dalam air dan tidak bisa duduk.
Ketika mereka ingin naik ke atas bukit, bukit kan tinggi, Pak. Air tetap mengikuti mereka sampai ya, Pak. Inilah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu apa? Fir'aun didatangi oleh suku-suku Qibti dan suku Bani Israel. Apa permintaan mereka? Wahai Fir'aun, kamu kan Tuhan, menyodor Tuhan, tolong turunkan air ini. Kami cukup tentara dengan air ini. Setiap kita mau duduk, kami meninggal ini, Pak. Maka ngop dengan i, Pak. Ya, ngop dengan i, tenggelam dengan air. Air itu kemana kita pergi selalu sebatas leher, Pak. Selalu sebatas leher. Tolong apa namanya? Apa kata Fir'aun? Tidak bisa. Saya tidak bisa menurunkan air itu. Siapa juga yang bisa? Tuhannya Musa yang bisa itu. Sekarang kita mendatangi Musa alaihissalam supaya dia minta kepada Tuhannya untuk menurunkan air ini. Semua Bani Israel itu mendatangi Nabi Musa bersama Fir'aun laknatullah. Apa kata Fir'aun? Wahai Musa, kalau seandainya kamu bisa menurunkan air ini, ya, kami akan beriman kepadamu dan kamu boleh mengambil sebagian Bani Israel itu, kamu bawa kemana saya kamu suka. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan air ini, ya Allah. Airnya turun, Pak. Turun sendiri. Ini mukjizat Nabi Musa yang ketiga. Jadi artinya apa? Menurunkan air yang tidak bisa dilakukan oleh Fir'aun laknatullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata Fir'aun? Hadza sihrum mubin. Ini sihir ini. Ya. Kalau seandainya betul itu sihir, kenapa Fir'aun tidak mau minta tolong kepada 7.000 penyihirnya, Pak, dari suku Qibti dan Bani Israel? Banyak sekali penyihir Fir'aun, Pak. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menurunkan air itu. Sudah. Yang ketiga, fa arsalna alaihimut tufan wal jarad. Jarad itu apa? Belalang. Jadi setelah habis itu mereka berbuat maksiat lagi, dikirim belalang lagi oleh Allah. Belalang bukan 1 2 belalang, lala rumah dan belalang, Pak. Akhirnya sudah menjadi hama. Jadi makanya mereka itu gandum mereka gagal panen, semua gagal panen. Kenapa? Karena belalang tadi, Pak. Ya. Belalang itu apa saja dimakan, semua dia makan, Pak. Akhirnya mereka apa? Oh, ini kita selama 1 minggu ini sudah sengsara. Pokoknya ini belalang tapi sudah, ini yang keempat. Akhirnya apa? Tidak bisa ditangani oleh Fir'aun laknatullah. Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, belalang itu hilang. Hilangnya kapan? Di hari Sabtu juga, ya. Maka Sabtu itu hari kebesaran Yahudi. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah pada hari Sabtu. Kemudian yang kelima, fa arsalna alaihim tufan wal qummal. Qummal itu apa namanya? Gute, Pak. Ya, kutu ya, kutu. Di dalam makanan ada kutu. Kalau 1 2 kutu entahlah, Pak. Kita saja ketika beli beras ada kutu 2 nek gute ya. Nya cukup bengeh nih, Pak. Dah jepit-jepit lah, Pak. Kata mau lambruh dulu nih. Ya nih, Pak. Ini bengeh nih, Pak. Ini bukan 1 2 kutu yang masuk. Jadi sudah puluhan ribu. Banyak sekali kutu itu. Sedang datang pobre ke gudai mendominan, Pak. Kita buka nasi gudai mendominan, Pak. Jadi kutu banyak sekali. Ya nih, Pak. Jadi artinya itu sebagai wabah waktu itu. Wabah gudai, Pak. Fir'aun tidak bisa mengendalikan wabah itu. Dia minta lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah pada hari Sabtu juga. Akhirnya kutu-kutu itu hilang semuanya. Sudah 5 ya, Pak ya? Ya 5. Qummal wad dafadi'. Ya, dafadi ini apa? Dafadi ini kodok. Ya, canggu ulam, Pak ya. Canggu itu sudah penuh, Mesir itu dipenuhi dengan kodok semuanya, Pak. Yang kagura haji, menyolut haji, hana-hana mau haji, lala rumah canggu undung, Pak. Akhirnya apa? Minta lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkanlah kodok ini. Akhirnya kodoknya hilang. Yang ke-7, wad dam. Dam itu darah. Jadi sungai Nil itu berubah menjadi darah. Artinya apa? Selama 1 minggu penduduk Mesir itu mengkonsumsi darah, ya, Pak. Akhirnya sudah berubah menjadi darah, ya, Pak. Makanya mereka itu takut sekali dan minta kepada Fir'aun. Tidak disanggupi oleh Fir'aun. Akhirnya datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah pada hari Sabtu juga. Akhirnya apa? Sungai Nil itu berubah menjadi seperti semula. Tapi sudah 7 mukjizat ini, Fir'aun tidak bisa menjadi ini juga, Pak. Tidak jadi apa namanya, hanya ke obat, ya. Tidak bisa jadi obat juga dia, Pak. Pakailah mukjizat yang ke-8. Apa mukjizat ke-8 itu? Idrib bi'asakal hajar fanfajar, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kata Allah, kamu ambil tongkatmu. Di dalam kepala Nabi Musa tidak pernah terpikir kalau tongkatnya bisa membelah lautan menjadi 2. Maka Nabi Musa bingung-bingung juga dia. Ketika itu dia dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa tidak pernah terbayang tongkat ini dia yang terbayang dia apa? Dia bisa menjadi ular, itu saja. Ya, yang lain tidak pernah. Makanya ketika itu Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Inna lamudrakun." Kita sudah dikejar oleh Fir'aun. Ilika Fir'aun ini. Bagaimana caranya? Nabi Musa tidak pernah mengatakan, "Tenang, ada tongkat saya." Tidak pernah.
Karena dia terbayangnya tongkat itu berubah menjadi ular saja, itu saja, lain tidak ada. Akhirnya apa? Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang selalu memberikan petunjuk kepada saya. Langsung direspon oleh Allah. Maka kita kalau ada masalah, sehebat apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, cok wudu, berdoa kepada Allah. Ya. Disitulah pertolongan Allah akan dapat. Maka kita ketika masalah makin besar, makin jauh kita dari Allah. Tanina apa ketulung oleh Allah ya, apa ketulung ya. Akhirnya apa? Biar nak ketulung oleh Allah ya. Ya. Jadi artinya ketika masalah sudah sangat besar sekali, disitulah ambil wudu, salatlah sunnah 2 rakaat dan berdoalah kepada Allah. Disitulah akan diberikan kita. Karena apa? Kita ketika musibah besar itu, kita masih teringat juga kepada Allah. Jarang orang yang teringat kepada Allah ketika musibah sangat besar sekali. Ketika tsunami itu, jarang orang teringat ke Allah. Yang teringat pokoknya pelung drolem. Karena teringat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Coba seandainya kita teringat kepada Allah, mungkin akan terjadi lain lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, idrib bi'asakal bahar. Sekarang kamu pegang tongkatmu, kamu pukul lautan itu sehingga dia terbelah menjadi 2. Pertama, lautan itu terbelah menjadi 12 belahan. Ketika itu kenapa menjadi 1 kembali? Salah satu Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dalam tafsir Al-Baydawi. Dia dikatakan, Nabi, wahai Musa, ini jalannya kok ada 12. Kalau 12 seperti ini, maka kami Bani Israel akan terpencar-pencar nanti. Akhirnya Nabi Musa SAW berdoa lagi kepada Allah. 12 ini jalan ini, air ini melebur menjadi 1, sehingga dia kataudil azim, seperti gunung yang sangat besar sekali. Ketika sudah sampai ke tujuannya, itu Fir'aun kan di belakang, Pak, diikuti terus. Mereka takutnya luar biasa. Ketika itu mereka sudah sampai ke perkampungan Tih. Nabi Musa berpaling, dia melihat Fir'aun di depannya. Akhirnya dia ambil tongkat, dia hentakkan lagi. Apa kata Allah? Itu tongkatmu tidak bisa apa-apa. Yang menyuruh air itu terbelah menjadi 2 itu saya, bukan tongkatmu, kata Allah. Kau urut handronnya, tongkatmu tidak bisa apa-apa itu kecuali saya yang suruh, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa masih berpikir kalau tongkatnya lah yang bisa membelah itu. Padahal tidak, kata Allah. Bukan itu, karena dia patuh kepada saya. Ini karena kamu yang nyuruh, dia nak patuh kepada kamu. Sekarang kamu balik saja, pergi saja. Yang menutup ini adalah saya, biar urusan saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah menyuruh kepada laut. Maka makhluk Allah itu semua patuh dan taat kepada Allah. Maka kalau kita seandainya berada di laut atau di mana saja, mintalah semuanya kepada Allah untuk dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena laut patuh kepada Allah. Laut takut sekali kepada Allah. Gunung takut sekali kepada Allah. Makhluknya semua takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia saja hanya ke Allah. Ini punya Pak. Cukup hebat. Iblis saja takut kepada Allah nih, Pak. Ada 2 kali ucapannya ketika perang Badar pertama, Pak. Apa kata iblis? Inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah. Kenapa dia takut? Karena dikirim malaikat tadi, Pak, dikirim. Kita kalau ingin ditakuti juga oleh iblis, selalulah bertawakal kepada Allah, supaya dikirim malaikat kepada kita. Dan iblis itu takut sekali kepada utusan Allah seperti malaikat. Cukup ya, Pak. Cukup ya, Pak. Maka ketika mau masuk bulan suci Ramadan, itu kan Allah mengirim para malaikat, Pak. Cukup takut dia. Kepada malaikat saja takut, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang katanya ngengai iblis dia ni, Pak. Baik je na iblis na syaitan ni nak. Bekem iblis ni, Pak. Oh maya kelur baji ya. Pak. Padahal iblis saja dia takut sekali kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini diabadikan juga dalam Al-Quran. Kalau iblis itu takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, apa kata iblis? Inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa katanya hana ya ke Allah, iblis ya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah berapa? Sudah 8 ya, Pak. Ya, sekarang yang ke-9. Yang ke-9, ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam memukul batu. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Ya, ini ada yang mengatakan itu, batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada beberapa riwayat. Kemana saja Nabi Musa pergi selalu membawa batu itu. Ada yang mengatakan batu itu berasal dari Yahtuannya ketika berada di Yordania. Ada yang mengatakan batu itu berasal dari surga. Ada yang mengatakan tidak. Batu itu pertama sekali ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa mandi. Batu itu mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Dia letakkan di atasnya itu pakaiannya. Akhirnya batunya iplum, batunya iplum. Dia lari batu itu. Ya, sehingga
Nabi Musa alaihissalam bengehdan, Pak, bengehdan, sehingga dia memberikan hukuman kepada batu itu dan dia selalu membawa batu itu, Pak. Ketika Nabi Musa menerima wahyu yang pertama, ini versi tafsir Ibnu Katsir. Ketika menerima wahyu itu selama 40 hari di Bukit Tursina itu, di apa namanya, Bukit Tursina, wahyu Taurat itu tertulis di batu itu. Ya, tertulis di batu yang terus dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan yang ke-9 itu adalah dia memukul batu, anehnya apa? Yang dipukul di atas tetapi keluarnya di samping, Pak. Ada 12 mata air yang keluar. Pertanyaannya, kenapa mesti 12 mata air? Karena Nabi Musa alaihissalam memiliki 12 kaum Bani Israel. Kenapa air laut itu pertama terbelah menjadi 12? Karena pengikut Nabi Musa alaihissalam ada 12 sekte. Sampai sekarang Yahudi itu ada 12 sekte. Ya, Pak. Sekte Yahudi, Pak. Kenapa namanya Yahudi? Dia berasal dari Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena dia anak Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa anak Nabi Yakub alaihissalam? Karena Israel itu berasal dari kalimat Asra Yusri, Israel. Maknanya apa? Berjalan malam. Bani Israel, Nabi Yakub dipanggil Israel sebab beliau suka jalan malam. Jalan malam kan lagi gedenya ada begadang. Duk gede upih begadang hana jejak gede nyokon berdakwah, Pak, jak berdakwah kena pinah gede. Maka dipanggil Israel. Anaknya dipanggil dengan Bani Israel. Keturunan-keturunannya dipanggil dengan Bani Israel. Akhirnya apa? Dari Bani Israel ini berubah menjadi Yahudi, ya. Berubah lagi menjadi Nasrani. Maka kalau ditanya siapa itu Nasrani? Bani Israel. Siapa itu Yahudi? Bani Israel. Keturunan Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau ditanya siapa Nabi Muhammad? Siapa itu suku Quraisy? Siapa itu Kahtaniyah? Siapa itu Adananiyah? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan keturunan Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada yang mengatakan yang ke-9 itu, Pak. Tapi ada yang mengatakan yang ke-9 itu apa? Allah menurunkan dari langit manna wassalwa. Akibat doa Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah dari langit itu makanan dari langit. Ya. Maka diturunkan oleh Allah manna wassalwa. Ada yang mengatakan itu yang ke-9. Ada yang mengatakan tadi batu. Apa itu manna, Pak? Jadi manna itu manna wassalwa. Jadi manna itu seperti madu, ya, madu. Madu turun, tapi turunnya tidak langsung dari langit, tidak. Itu turun di daun-daun dulu, Pak. Kalau kata Imam Asy'arawi, ini masih ada di Irak. Di Irak masih ada seperti ini, Pak. Manna itu masih ada. Jadi turunnya di daun-daun itu. Ketika daun-daun itu sudah dipenuhi oleh manna itu, dia seperti madu, nih, Pak. Manna itu seperti madu, maka dia akan turun ke bawah. Maka diletakkanlah tempat itu. Maka dia akan dipenuhi madu-madu itu dan dibawa pulang. Tapi kejadiannya ini sangat aneh sekali, Pak. Manna wasalwa cuma 1 hari saja diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Menjadi pelajaran bagi Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak mau mengambil itu sebagai pelajaran. Salwa itu apa? Burung berbondong-bondong turun dari langit ke bawah. Dia memberikan lehernya kepada Bani Israel untuk disembelih. Jadi makanya turun rame-rame disembelih terus. Terus rame disembelih terus. Burungnya bagaimana, Pak? Burungnya lagi burung mericu, ya, burung mericu. Ya, jadi agak kecil dari merpati sedikit. Ya, itulah burung salwa namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup dulu. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Oh ya.